Ada yang beda dari seri V terbaru Vivo kali ini. Jika pada umumnya yang kita tahu V15 dengan V17 itu menggunakan kamera depan model pop-up, tapi di seri V kali ini nggak pakai gituan lagi. Di video ini kita bahas smartphone itu bersama saya Faiz. Anda menonton channel Bray Gadget. Yap, seperti yang kita bahas di awal tadi bahwa ada perubahan kali ini di seri V-nya Vivo, yaitu tidak menggunakannya kamera model pop-up lagi untuk kamera selfie-nya dan diganti model kayak titik gitu ya di layar depannya. Dan ini cocok buat teman-teman yang nggak suka dengan teknologi kamera depan model pop-up. Tapi sebelum kita bahas untuk selanjutnya, kita mulai dulu dari displaynya teman-teman. Ukuran layar dari Vivo V19 ini menggunakan ukuran layar 6,44 inci dengan resolusi Full HD+. Layarnya Super AMOLED dengan Ultra O screen. Nah ini dia, tidak menggunakan kamera depan model pop-up. Di sini sebutan Vivo adalah Ultra O screen karena memang kamera depannya modelnya seperti huruf O gitu ya. Kemudian aspek rasionya 20:9, dimana walaupun ukuran layarnya gede V19 ini tetapi tidak membuat besar ke samping, tapi besarnya itu ke bawah gitu ya. Jadi tetap nyaman di genggaman, tidak membuat tangan tuh pegel gitulah, membuka lebar gitu ya. Mantap banget. Kemudian kita bahas desainnya teman-teman. Desain dari V19 ini, desain warnanya trendy ya, kece. Kemudian susunan kameranya model baru, kamera belakang dan kamera depannya. Pilihan warnanya ada dua, yaitu Crystal White dan Arctic Blue. Nice. Lanjut kita bahas kameranya. Kamera belakangnya ada 4 lensa teman-teman, dan juga model bingkainya kece ya, itu ya model kekinian. Kamera belakangnya untuk lensa utamanya beresolusi 48 megapiksel dengan aperture f1.8. Lensa keduanya 8 megapiksel untuk super wide angle, lensa ketiganya 2 megapiksel untuk bokeh, dan lensa keempatnya 2 megapiksel untuk super macro lensa. Kamera selfie-nya yang cukup besar juga resolusinya teman-teman, 32 megapiksel dengan aperture f2.4. Video recordnya di 4K 30 fps plus ACE atau Electronic Image Stabilization untuk menstabilkan perekaman video kita. Mantap. Kemudian kita lanjut bahas mengenai baterainya teman-teman. Ukuran baterai dari V19 ini yang tergolong cukup gede, yaitu 4500 mAh yang sudah dilengkapi dengan dual engine fast charging untuk mempercepat proses pengisian daya baterai di V19 ini. Kemudian sudah menggunakan USB Type-C ya, seperti port kekinian zaman sekarang. Mantap. Kemudian kita lanjut ke istimewaan dari V19 ini, menggunakan screen touch ID di mana fingerprintnya sudah ditanam di layar. Oke, fingerprintnya sudah tertanam di layar, jadi tidak lagi di bodi belakang. Dan ini lebih memudahkan kita untuk membuka kunci saat layarnya terkunci gitu, nggak perlu muter-muter ke HP lagi. Jika pada umumnya fingerprint itu ada di belakang bodi ya, karena ini depan bodi, di layar tinggal tekan jari, kunci smartphone langsung kebuka. Kemudian lanjut kita bahas dapur pacunya. V19 ini menggunakan prosesor Snapdragon 675 AI, RAM 8GB dengan storage 128GB. SIM tray-nya menggunakan triple slot SIM, komplit banget. Udah berpacunya, RAM gede, storage gede, prosesor mantap. Lanjut kita bahas skor Antutunya, berkisar di angka 181.204 poin. Cukup besar. Kemudian kita bahas harga ya teman-teman dari V19 ini. Untuk yang RAM 8 dengan storage 128GB dibanderol dengan harga Rp4.299.000, sedangkan yang RAM 8 dengan storage 256GB dibanderol dengan harga Rp4.999.000 poin. Gak heran di seri V, Vivo selalu bermain di angka 45 jutaan, karena dari V15, V17 dan sekarang V19 masih bermain di sekitaran angka segitu. Lanjut kita bahas mengenai kesimpulannya, apakah handphone ini worth it untuk dibeli. Model kameranya yang kekinian ya, model bingkai kamera belakangnya, kamera depannya. Nah ini juga yang membuat perhatian, yaitu ketika meninggalkan model kamera pop-up dan kali ini hanya menggunakan kamera selfie yang ditempel di layar gitu ya, model ultra O screen. Dan ini cocok buat teman-teman yang nggak suka dengan teknologi kamera depan model pop-up. Jadi resiko kekhawatiran itu tidak berarti lagi di V19 ini,
Kemudian fingerprint layar, ini kece juga untuk zaman sekarang. Kemudian performanya yang suka gaming udah mantep juga dengan skor Antutu 181 ribuan. Kemudian RAM dan storage yang gede. Jadi buat teman-teman yang suka video, yang suka foto, ini tidak ada menimbulkan kekhawatiran yang berarti entah memori takut penuh atau apa, enggak ya. Jadi karena RAM-nya gede untuk game cocok, storage besar untuk menyimpan foto maupun video. Sampai di sini dulu pembahasan Bray Gadget mengenai Vivo V19. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya memohon maaf jika ada salah perkataan dalam penyampaian spesifikasi Vivo V19 ini. Jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, pencet button subscribe-nya, dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Meninggalkan generasi kamera pop up. Ya, overall oke lah.